keterbatasan untuk bisa memandang Nabi Muhammad, meskipun hati kita penuh dengan cinta padanya. Tapi di surga nanti tidak lagi. Semoga pecinta berjumpa dengan yang dicinta. Semoga di dunia Allah izinkan hati kita merengguk cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah izinkan hati kita untuk bisa penuh mencintai Nabi Muhammad. Hingga di hari akhirat nanti Allah izinkan kita sungguh-sungguh berjumpa dan membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka jika kamu yang hidup di tahun 2025 ini ingin hidupmu bergelimangan dengan cahaya, ingin hidupmu senantiasa dekat dengan cahaya, ingin hidupmu nggak nabrak-nabrak, ingin hidupmu tahu apa yang selalu harus kamu putuskan. Ada banyak ibu-ibu yang suka nanya sama saya, Ustazah, ngadepin suami bingung nih Ustazah. Suami siapa? Suami saya Ustazah. Ada lagi ibu-ibu yang suka pada nanya sama saya, Ustazah, anak saya nih saya mesti gimana ngadepinnya? Anak siapa Bu? Anak saya Ustazah. Kalau kamu ingin hidup kamu tuh selalu tahu kamu harus kemana, harus berbuat apa, harus bicara apa, yang dekat sama cahaya. Bu, orang tuh kalau masuk satu ruangan kemudian gak ada cahaya sama sekali di waktu malam, kamu mungkin jalan dikit nabrak kursi, kamu mungkin jalan ke kiri tahu-tahu nabrak kulkas, jalan dikit lagi tahu-tahu kepentok pintu. Aduh, nih jalan nabrak-nabrak. Kenapa gitu? Gak ada cahayanya. Maka yang pertama kali kamu lakukan di dalam saat kamu berada dalam ruangan gelap, pasti yang pertama kali kamu tuju adalah menyalakan lampu. Bukan begitu? Kita pasti yang pertama kali kita lakukan adalah nyalain lampu. Begitu lampunya nyala, kita jadi tahu mana pintu kamar mandi, di mana letak kulkas, di mana letak kursi, sehingga kita nggak nabrak-nabrak. Kita jadi tahu mesti ke kanan apa ke kiri, mesti lurus atau berhenti, mesti terus jalan berapa langkah atau harus berhenti. Kita jadi tahu arah kemana kita harus menuju, dan kita juga tahu mana yang semestinya kita hindari dengan keberadaan cahaya. Betapa sangat perlunya kamu terhadap cahaya dalam hidup di dunia ini. Kalau hatimu penuh dengan cahaya, kamu jadi tahu mesti ngapain, mesti ngomong apa, harus bagaimana, apa yang harus kamu putuskan. Saya mesti ketemu sama siapa, saya mesti ngomong apa, saya mesti ngapain. Jadi tahu semuanya. Mesti ngomong sama anak bahasanya kayak gimana, mesti ngomong sama suami bahasanya kayak gimana, kalau ketemu sama fulan bin fulan harus ngomong apa. Kamu jadi tahu segala macam hal kalau hatimu penuh dengan cahaya. Kalau akalmu ada cahayanya, kalau hatimu ada cahayanya, kamu jadi tahu mesti ngapain. Maka ibu-ibu sekalian, Ustazah, ada pejabat tapi korupsi. Akalnya cuma bisa dipakai buat mikir,
tapi akalnya tidak punya cahaya. Ustazah, kenapa saya kesulitan menghindari dosa? Ustazah, kenapa akhlak saya belum juga mulia? Masalahnya adalah hatimu kurang cahaya. Hati kita kekurangan cahaya. Itu sebabnya kita suka salah-salah mengerjakan sesuatu. Itu sebabnya akhlak kita belum bagus-bagus juga. Kita perlu cahaya. Cahaya hati kita adalah Sayyiduna Muhammad. Cahaya untuk akal kita adalah Sayyiduna Muhammad. Kamu kurang cahaya, saudariku sekalian. Kita perlu lebih banyak mendapatkan cahaya. Caranya gimana, Ustazah? Dengarkan saya. Pertama, kenali lagi Nabimu Muhammad. Kenali lagi. Kenali, cari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Dengarkan lebih banyak tentang kisah Nabi Muhammad. Tenang, enggak akan overdosis. Tenang, pengetahuanmu tentang Nabi Muhammad enggak akan pernah berlebihan. Enggak ada ceritanya. Yang ada adalah kurang terus-terusan. Habib Ali bahkan menuliskan dalam yang kamu baca tadi di dalam Simtud Durar, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi nafyafna zaman wa fihi malam yusufi. Meskipun setiap zaman orang menuliskan tentang puji-pujian kepada Nabi Muhammad, meskipun setiap zaman orang menuliskan tentang sejarah Nabi Muhammad, meskipun setiap zaman orang menuliskan kisah tentang Nabi Muhammad, zamannya yang akan habis, sementara kisah Nabi Muhammad belum habis dikisahkan orang. Zamannya akan habis, sementara pujian tentang Nabi Muhammad belum selesai dipujikan orang. Zamannya akan habis, sementara ada banyak kisah-kisahnya yang belum kamu dengar. Waktumu akan habis di atas muka bumi ini, sementara ada banyak cerita tentang Nabi Muhammad, sejarah tentang Nabi Muhammad, puji-pujian tentang Nabi Muhammad belum sempat kamu dengarkan. Maka di sisa hidupmu, jika kamu ingin dekat dengan cahaya, dekati Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad, dengarkan lebih banyak tentang Nabi Muhammad, baca lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Sebab tak kenal maka tak sayang. Kenali, tapi poin penting, dengarkan tentang Nabi Muhammad dari pecinta Nabi Muhammad. Sebab kisah yang disampaikan bukan dari pecinta. Seahli apapun dia dalam urusan sejarah, hanya akan menyisakan untukmu angka-angka dari tahun-tahun kejadian dan nama-nama dari orang yang terlibat dalam sejarah. Kisah yang disampaikan bukan oleh pecinta hanya akan menyisakan tahun-tahun kejadian dan nama-nama orang, bukan rasa. Sebab
Hanya pecinta yang dapat menularkan rasa. Selain dari pecinta, tak akan dapat berbuat apa-apa selain tambahnya ilmu pengetahuan. Dan hanya rasa yang akan melahirkan cahaya. Selain daripada itu, tidak. Hanya cinta yang dapat melahirkan cahaya. Selain daripada itu, tidak. Dengarkan kisah Nabi dari penuturan para pecinta. Hadirlah di majelis-majelis maulid, hadirlah di majelis-majelis ta'lim yang berisi pecinta-pecinta, berkumpullah dengan mereka. Cintamu akan naik bersama dengan cahaya yang akan lahir di dalam hatimu itu. Kalau sedang ada diadakan majelis-majelis di kotamu, hadiri. Tapi jika tidak, sekarang apa sih yang susah? Handphonemu ada di tanganmu. Kamu bisa dengarkan kisah-kisah dari para pecinta-pecinta, dari para ulama-ulama, dari para ustadz, dari para ustazah. Dengarkan lebih banyak tentang kisah baginda Nabi saat mereka menyampaikannya. Saya saksinya. Betapa ketika kita hadir di majelis-majelis pecinta, rasa tersebut seolah-olah sedang disuapkan ke dalam hati kita. Rasa-rasanya ketika memandang wajah mereka, mendengar kisah dari para pecinta, kita sedang disuapi oleh mereka minuman-minuman dengan rasa-rasa yang indah. Dan tentu saja itu adalah cahaya yang dapat menyinari hati kita. Berkumpullah dengan pecinta, kamu akan diberi Allah rasa yang sama. Saudaraku sekalian saya muliakan, pelajari sejarah beliau. Itu hal pertama yang harus kamu lakukan jika ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, nabung rasa. Nabung rasa. Gimana caranya Ustazah? Kayak yang sedang kamu lakukan sekarang sebenarnya. Membayang-bayangkan Nabi, kemudian merindukan Nabi, membayang-bayangkan Nabi, kemudian menghadirkan Nabi dalam hati kita. Ini yang disampaikan Hubabah Bahiyah kepada saya tentang Nabi Muhammad. Saya ingat satu waktu di tahun 2024, saya diundang mengisi kajian dalam daurah semacam pesantren kilat, tapi yang gak kilat-kilat amat lah, 2 minggu di kota Salalah, Oman. Saya diundang oleh Hubabah Bahiyah karena beliau buka madras, buka majelis ta'lim untuk kaum perempuan di sana. Saya pun memberi kajian tiap hari selama sekitar 2 mingguan di kota Salalah, Oman, bersama dengan Hubabah Bahiyah. Hadir bersama dengan kami sekitar 70-80 perempuan yang tiap hari datang untuk mendengarkan kajian-kajian saya.
Satu waktu saya membahas mengenai sholat khusyuk. Saya pun mengisahkan tentang sholat khusyuknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang rumahnya kebakaran, beliau sholat dan beliau tidak terasa. Beliau sholat aja terus padahal rumahnya hampir semuanya terbakar. Ketika beliau salam baru beliau menyadari kebakaran rumahnya. Saya pun menceritakan kisahnya Sayyidina Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, yang beliau dioperasi pengangkatan penyakit beliau, dan beliau menolak untuk diberikan khamr, minuman keras, dan mengatakan kalau kalian mau saya tidak sadarkan diri, saya tak sadarkan diri ketika saya sedang sholat, operasikan saya ketika saya sedang dalam keadaan mengerjakan sholat. Dan itu mereka lakukan. Para dokter mengoperasi beliau sedangkan beliau mengerjakan sholat beliau. Saya ceritakan tentang kehusyuan sholat hamba-hamba Allah SWT. Hubabah Bahiyah kemudian merebut mic saya. Hubabah Bahiyah kemudian menjawab, ya Halimah musykilah. Halimah enggak gitu, Halimah enggak gitu nak. Haula wa salatuhum hum. Mereka itu memang mereka, para aulia itu aulia, hum rijal. Mereka itu adalah orang-orang besar. Solat mereka adalah solatnya mereka, Halimah. Nggak akan pernah jadi solatnya kita. Kita kayak gimana ceritanya solat, nggak bakalan pernah sampai kehusyuan kita, sampai rumah kebakaran kita nggak berasa. Kita nggak akan pernah mahma sa'aina, kayak gimana kita berusaha, nggak akan pernah bisa sampai di level kita operasi nggak pakai bius tapi pakai sholat. Saya bilang, iya sih Hubabah, emang bener. Kita nggak akan pernah bisa sampai Halimah kepada Allah dengan sholat kita, nak. Saya bilang, bala, bener banget. Kita nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah lewat sholat kita. Jadi saya pun bertanya kepada Hubabah Bahiyah. Hubabah Bahiyah ini, Hubabah Nur kemarin menyebut beliau sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dalam kehidupan Hubabah Nur. Gurunya Hubabah Nur, Hubabah Bahiyah, salah satu dari waliyah min auliyaillah, salah satu dari wali perempuan paling berkelas. Sampai-sampai dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf Jeddah, beliau mengatakan ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Hubabah Bahiyah. Ketinggian maqam beliau. Saya pun memanfaatkan itu untuk belajar dari Hubabah Bahiyah. Saya bilang, Hubabah, kalau memang kita nggak bisa sampai kepada Allah dengan sholat kita, lantas dengan apa caranya kita bisa sampai kepada Allah?